pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya telah menunggu untuk memulai acara webinar kali ini. Di acara webinar kali ini yang diadakan oleh BPR Go Digital sebagai komunitas, kita akan membahas untuk topik yang kali ini kita bawakan, yaitu pelajari cara menerapkan core banking sesuai regulasi OJK, yang tentunya yang sesuai dengan regulasi 2022. Jadi untuk sesi kali ini kita ada pembicara kita, salah satu partner dari komunitas kami, yaitu BPR Go Digital dan Koperasi Go Digital juga, adalah Bapak Eka Cipta. Beliau ini selaku sebagai Wincorn Consultant di WBK, yaitu PT Warna Bintang Kreasi. Selamat pagi, Bapak Eka. Bagaimana kabarnya, Pak Eka? Pagi Leo, ya baik. Salam Ya. kenal ya untuk tim komunitas kalian. Ya, terima kasih. Salam kenal juga untuk Pak Eka. Beliau ini sudah cukup lama untuk di dunia Wincore, terutama di core banking ya Pak ya? Iya, benar. Ya. Untuk saat ini mungkin bisa langsung kita mulai aja Pak Eka. Oke, boleh. Oke, selamat Boleh. pagi ya. Perkenalkan, saya Eka Cipta. Saya dari PT Warna Bintang Kreasi, tadi sudah disampaikan oleh Leo. Nah, saat ini saya lead tim yang sudah berhasil melakukan desain, develop, kemudian implementasi core banking system pada bank umum, BPR, dan koperasi. Sehingga pertumbuhan dan produktivitas BPR dan koperasi tersebut dapat meningkat gitu. Senang sekali saya hari ini diberikan kesempatan oleh komunitas dari Mas Leo dan BBW untuk sharing terkait core banking system. Nah, saya yakin teman-teman yang join pada hari ini juga cukup familiar dengan apa itu core banking system ya. Hari ini saya akan sharing secara umum gambaran dari core banking system kami, yaitu Wincore gitu. Dengan mengikuti webinar ini, saya harap teman-teman komunitas kalian bisa memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk menerapkan CBS yang solid pada BPR dan koperasi-koperasi teman-teman sekalian. Baik, silakan Le. Oke, baik. Oke, mungkin bisa di-show Pak dari Oke. Pak Eka. Saya langsung sharing terkait introduction terkait Wincore ya. Boleh. Oke. Untuk nanti untuk dari para peserta yang ingin menanyakan boleh melalui via chat, kolom chat. Nanti dari Pak Eka akan menjawab di sesi Q&A. Terima kasih. Mohon dilanjutkan. Saya serahkan ke Pak Eka. Oke, terima kasih, Le. Saya izin share ya terkait produk kami Wincore. Oke, terlihat nggak ya? Oke, sudah terlihat Pak Eka. Oke. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini saya memperkenalkan tentang core banking system, yaitu core banking kami yang kita beri nama itu Wincore. Nah, Wincore ini sekarang sudah mendukung standar akuntansi keuangan OJK yang diedarkan pada bulan Februari, kalau nggak salah saya 2022 itu OJK sudah menghimbau bahwa ada standar akuntansi keuangan baru, yaitu terkait entitas private. Nah, saya di sini core banking kami Wincore sudah mendukung terkait peraturan OJK tersebut gitu. Dan di dalam surat edaran tersebut juga OJK menyatakan bahwa BPR-BPR yang pada tahun 2022 ini yang sistemnya belum bisa menerapkan ini harus segera mencari core banking system yang dapat mendukung SAKP OJK ini gitu. Dan diberikan batas waktu itu Desember 2022 karena ini akan go live di tahun 2025 karena membutuhkan data historical 3 tahun ke belakang gitu. Oke, saya sedikit sharing terkait Wincore. Nah, executive summary terkait Wincore. Wincore ini pertama kali kita buat bersama dengan Bank Prima Master di Surabaya karena pada saat itu Bank Prima Master tersebut menggunakan core banking lama mereka itu Alphabet yang dari PT Sigma Cipta Caraka tahun 2005
mereka merasa tidak puas dengan CBS lama mereka. Oleh karena itu mereka discuss dengan kita dari WBK untuk create satu core banking system dapat mendukung dan memberikan solusi terhadap bisnis perbankan mereka gitu. Kita ciptakan WinCore bersama dengan Bank Prima Master, dan WinCore sudah live sejak Juli 2006 di Bank Prima Master Surabaya sampai dengan sekarang. Bank Prima Master ini bank umum ya teman-teman sekalian. Setelah sukses di bank umum, kita juga meluncurkan WinCore untuk BPR. Pertama kali WinCore BPR itu diluncurkan di BPR Surya Yuda di Banjarnegara dan Wonosobo sejak 2009 dan digunakan hingga sampai sekarang gitu. Jadi pertama kali klien WinCore yang BPR adalah Bank Surya Yuda. Kalau teman-teman tahu yang ada di Banjarnegara dan Wonosobo. Mereka sudah happy menggunakan WinCore sejak tahun 2009 dan digunakan hingga sekarang. Kemudian setelah sukses di Bank Umum dan BPR, kami mendapat tantangan baru, yaitu ada salah satu klien kami koperasi yang membutuhkan CBS gitu. Jadi kita kembangkan WinCore ini untuk menjawab kebutuhan sistem di koperasi yang pertama kali. Klien pertamanya adalah KSP Intidana di Semarang yang menggunakan WinCore, dan untuk kemudian setelah di koperasi konvensional di Semarang Intidana, nah kita dapat tantangan lagi untuk membentuk WinCore di koperasi yang berbasis syariah. Jadi kita klien pertama kita koperasi syariah itu ada di Semarang juga, yaitu KSP Nasari Syariah Mandiri. Kebetulan sekarang kan mereka membuka cabang, yaitu unit bisnis yang ada di Aceh. Dan di Aceh kan semuanya harus syariah, jadi mereka menggunakan WinCore versi syariah di Aceh. Gitu. Saya lanjut. Nah, ini beberapa fitur menarik dari WinCore ya. Jadi WinCore itu adalah core banking system yang real-time online balance sheet profit and loss. Jadi neraca dan laba rugi pada aplikasi WinCore, CBS WinCore ini itu adalah real-time online. Jadi jika teman-teman cetak neraca maupun laba rugi dan administratif, itu yang dilihat posisi saldo, posisi amount, posisi GL pada saat itu adalah yang merupakan real-time online gitu. Jadi bukan delay H-1 maupun delay berapa jam. Jadi pada detik itu juga teman-teman cetak laporan, neraca maupun laba rugi itu adalah hal yang diinput oleh user-user di lapangan pada saat itu juga. Jadi kita ada CBS yang berbasis real-time online, tidak ada pendingan H-1 maupun beberapa jam ke belakang. Gitu. Kemudian kita juga support QICP, Know Your Customer Profile, dengan complete CIF, dan juga untuk risk nasabah. Gitu. Jadi profil resiko nasabah kita juga udah support. Kemudian kita juga ada fitur yaitu pembukaan rekening otomatis dan auto-generate nomor rekening. Jadi ketika ada nasabah yang datang ke bank atau BPR atau koperasi, kalau di koperasi itu anggota ya. Nah, ketika ada anggota atau nasabah yang datang ke bank untuk membuka rekening, nah CBS kita udah auto-generate create nomor rekening untuk nasabah tersebut. Tapi ada juga kan nasabah atau anggota yang meminta untuk special number gitu. Kita juga udah bisa provide dengan special number. Kemudian poin selanjutnya ada teller denomination. Nah, teller denomination ini artinya itu semua yang terkait pecahan-pecahan kesehariannya teller maupun kasir di koperasi itu kita record dalam CBS. Jadi mungkin pada koperasi atau BPR teman-teman sekalian itu sekarang mungkin pencatatan terkait denominasi pecahan uang mulai dari 100.000, 75.000, 50.000, 25.000, 20.000, 10.000, 5.000 sampai dengan pecahan terkecil yang koin itu mungkin teman-teman sekarang catat manual. Bisa juga di Excel maupun dicatat di kertas manual. Nah, sekarang untuk di CBS WinCore kita akan record. Jadi denominasi teller ketika akhir hari setelah mereka beroperasional kita semua simpan dalam WinCore. Jadi nggak ada lagi namanya yang selisih terkait denominasi gitu. Jadi semua kita udah simpan dalam CBS. Jadi keesokan harinya kita juga bisa create report terkait denominasi tersebut. Teller udah bisa tahu untuk melapor ke supervisornya bahwa semua denominasi saya nilainya sekian. Gitu. Jadi mengantisipasi yang namanya selisih kas gitu. Oke, selanjutnya adalah kualitas kolektibilitas yang dapat diperoleh secara sistem, secara otomatis maupun intervensi sesuai dengan OJK, khusus BPR ya. Jadi untuk BPR itu ketika perhitungan kolektibilitas terhadap pinjaman, itu aplikasi CBS WinCore ini sudah mendukung untuk perhitungan kolektibilitas secara otomatis. Jadi terkait dengan nilai tunggakan maupun jumlah hari tunggak, kita sudah sesuai standar BPR dengan kolektibilitas 01 sampai dengan 5. Gitu. Jadi perubahan kolektibilitas terhadap pinjaman itu sudah bergerak secara otomatis by end of day secara sistem.
gitu. Oke, poin selanjutnya itu mendukung SAK-EP SEOJK terbaru 2022. Tadi sudah saya sempat sampaikan di awal bahwa OJK itu menekankan bahwa untuk standar akuntansi keuangan entitas private ini harus live di tahun 2025 dengan data historical 3 tahun ke belakang, which is itu datanya harus dimulai pada saat tahun 2022 ini. Kemudian di surat edaran OJK tersebut juga ada menyatakan bahwa bagi BPR-BPR yang IT atau sistem current-nya ini belum bisa mendukung standar akuntansi keuangan EP ini, maka harus segera mencari pengganti CBS untuk bisa mendapatkan hasil perhitungan data historical 3 tahun ke belakang untuk mendukung live-nya SAK-EP ini di tahun 2025. Gitu. Oke, saya lanjut. Sistem perhitungan bunga, deposito atau simpanan berjangka yang mendukung proses perhitungan bunga berbunga, compound interest. Jadi ini mungkin yang lagi ngetop di koperasi dan BPR-BPR sekalian ya. Jadi ada deposito bunga berbunga. Seperti misalkan saya penempatan 10 juta, bunga saya itu 100.000 setiap bulannya. Saya penempatan 3 bulan. Ketika bulan kedua, deposito saya hitung bunganya bukan lagi dari 10 juta, tapi 10 juta plus 100.000 gitu. Itu adalah deposito compound interest yang bunga berbunga yang sekarang top di BPR dan koperasi. Poin selanjutnya, ada pemeliharaan administrasi dokumen agunan dan SKR, safe keeping record. Jadi mulai dari customer service, teller, deposito, pinjaman, accounting, sampai dengan agunan, kita semua record di sistem Wincor ya. Jadi pemeliharaan agunan itu pertama kali input data agunan, relasi agunan dengan pinjamannya, kemudian terkait data sandi agunan, kemudian untuk safe keeping-nya pun agunan tersebut dokumennya disimpan di mana, di rak berapa maupun di lokasi di mana kita semua catat dalam Wincor. Jadi semua udah di provide oleh sistem gitu. Kemudian Wincor juga mendukung berbagai metode perhitungan bunga pinjaman seperti flat, anuitas, menurun, sliding, simple interest, kemudian dan selanjutnya banyak sekali perhitungan pinjaman yang kita provide dari Wincor, itu pun kita dapatkan dari klien-klien kita sebelumnya gitu. Jadi teman-teman tahu sendiri kalau bisnis di BPR itu lebih bisnisnya loan-nya itu berbeda-beda, memiliki karakter-karakter masing-masing gitu. Jadi masing-masing BPR memiliki produk pinjaman yang harus menarik daripada BPR yang lain gitu. Jadi mereka memiliki metode perhitungan bunga sendiri. Jadi klien kita BPR yang sekarang ada beberapa ini, kita mendapatkan formula-formula baru terkait perhitungan pinjaman. Jadi ketika teman-teman mengimplementasikan Wincor nanti, kita akan ada namanya requirement gathering. Jadi kita akan create pinjaman sesuai dengan produk dan bisnis BPR-BPR sekalian gitu. Begitu juga untuk koperasi gitu. Koperasi juga banyak sekali kredit yang beredar yang perhitungannya itu unik agar lebih menarik daripada koperasi tetangga gitu. Jadi kita akan solusi dari yang Wincor ini adalah membuat produk sesuai dengan karakter bank atau koperasi gitu. Jadi bukan fix produk yang perhitungannya harus mengikuti kita. Enggak, kita fleksibel dan bisa diskusi untuk create suatu produk yang sesuai BPR dan koperasi sekalian. Oke, kemudian ada poin selanjutnya adalah 3 tingkat level security. Jadi kita melalui transaksi, user, dan audit. Semua kita udah record ke dalam aplikasi Wincor. Jadi ada audit trail juga di dalam aplikasi Wincor. Jadi apapun yang dilakukan oleh user, kita semua bisa tahu. Oke, saya lanjut. Nah, ini merupakan modul dari Wincor ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada mulai dari customer service, kemudian teller, back office, funding and lending, kemudian agunan, pembukaan accounting, begitu juga sampai dengan pelaporan ke regulatory. Jadi semua kita udah provide. Kalau customer service itu pembukaan CIF, single CIF dengan know your customer profile yang lengkap sesuai dengan POJK. Jadi nggak ada lagi yang namanya duplikasi CIF ya. Kalau saya sering sekali nemuin kalau ketika implementasi core banking ini, banyak sekali duplikasi CIF yang menjadi trash di BPR maupun koperasi. Jadi sebenarnya nasabahnya itu 1 orang, tapi CIF-nya bisa 3, mau sampai dengan ekstrim lagi bisa sampai 7. CIF pada orangnya 1 gitu. Kita akan bisa membuat suatu CIF yang single CIF dengan portofolio mulai dari tabungan, simpanan berjangka, deposito, kredit pinjaman maupun nantinya agunan, kita bisa dengan one stop solution yaitu 1 CIF dengan beberapa portofolio gitu.
Oke, teller saya sempat sampaikan juga di awal tadi, denominasi teller mulai dari pecahan kertas maupun koin terikot ke dalam sistem. Jadi nggak ada lagi yang namanya selisih denominasi. Sore hari ketika kasir tutup kas maupun teller tutup kas, itu nggak ada lagi selisih-selisih bahwa, oh uang fisik sama yang ini yang dicatat kemarin berbeda loh. Nah, kita akan menjawab solusi tersebut gitu. Jadi menggunakan WinCore ini lebih mendukung digitalisasi yang mengarah ke paperless banking system gitu. Ya, jadi udah nggak ada lagi catat-catat di kertas. Kemudian di back office ada pemeliharaan passbook dan bilet deposito. Nah, di poin ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ketika menggunakan aplikasi WinCore, kita bisa yang namanya mencatat nomor buku tabungan maupun bilet itu didaftarkan ke dalam sistem. Gitu. Nah, contohnya seperti gini. Jadi, misalkan saya memiliki di BPRA punya bilet cetakan nomor 1 sampai 100 dari percetakan A. Nah, bilet itu merupakan fisik kan, fisik bilet deposito yang merupakan surat berharga. Nah, nomor bilet 1 sampai 100 itu kita catat ke dalam sistem. Jadi ketika bilet tersebut didistribusikan ke cabang manapun dari BPR maupun koperasi, begitu juga nanti bilet deposito itu dipakai oleh siapa, sudah terpakai apa belum, rusak atau tidak, itu semua sistem udah tahu, kita catat di dalam sistem. Jadi kita udah bisa dari kantor pusat udah bisa monitor bilet-bilet maupun surat berharga yang terdistribusi ke masing-masing cabang maupun yang ada di tangan nasabah atau anggota. Gitu ya. Kemudian ada funding dan lending, penempatan deposito dan pencairan pinjaman, itu semua otomatis lengkap dengan simulator. Jadi kan biasanya simulator untuk deposito dan pinjaman ini contohnya seperti ada calon anggota maupun calon nasabah yang datang ke bank maupun koperasi itu menanyakan, kalau saya deposito 100 juta, saya dapat bunga berapa sih 1 bulan? Begitu juga pinjaman, kalau saya minjem 100 juta, berapa sih yang angsuran yang harus bayar, pokoknya berapa, bunganya berapa, angsuran setiap bulan berapa, jadwalnya seperti apa, kapan saya bisa lunasin, kalau ketika saya pelunasan dipercepat seperti apa, gitu. Kita sudah lengkap semua untuk simulatori menjawab kebutuhan calon nasabah maupun calon anggota. Oke, saya lanjut untuk agunan, pemeliharaan agunan, relasi agunan, dan pinjaman, kemudian juga administrasi agunan. Nah, tadi saya sempat sampaikan di poin agunan bahwa kita mencatat agunan di WinCore ini mulai dari agunan itu dicatat, misalkan contoh agunan BPKB, kita catat BPKB-nya atas nama siapa, nomor polisinya berapa, kemudian diterbitkan kapan, kemudian direlasikan dengan pinjamannya si siapa, lalu nanti administrasi di BPKB itu disimpan di bank itu pada rak berapa, di cabang mana, kita udah bisa catat di dalam sistem. Oke, lanjut ke poin pembukuan atau accounting. Nah, pada poin pembukuan atau accounting, itu tadi saya sempat singgung juga bahwa neraca dan laba rugi administratif itu real time online, jadi nggak ada lagi yang namanya delay ya. Jadi apapun yang misalkan dari manajemen maupun tim bisnis ngelihat neraca, ngelihat posisi aset maupun posisi pendapatan pada detik dan jam ini benar-benar real time online yang saat ini terjadi gitu. Jadi ketika ada penempatan deposito maupun pembayaran pinjaman, pencairan pinjaman maupun pelunasan pinjaman yang terjadi di lapangan itu bisa dimonitor oleh manajemen maupun high level untuk dengan kondisi data yang real time online dan tidak delay gitu. Jadi neracanya udah real time online. Oke, kemudian udah pasti ya WinCore ini udah mendukung pelaporan regulator buat BPR yaitu Slick dan Apollo. Kemudian mungkin di BPR sih belum saya nggak tahu deh. Nanti boleh dijawab kali di chat atau nanti di forum di forum komunitas bisa disampaikan bahwa apakah teman-teman BPR udah mendapatkan yang namanya edaran dari LPS yaitu harus melaporkan SCV (Single Customer View). Nah, SCV ini sebenarnya dilaporkan tahun 2022 ini baru live untuk bank umum. Saya nggak tahu di BPR apakah sudah dapat infonya atau belum. Nah, kemudian aplikasi LPS ini terkait SCV ini juga dari PT Warna Bintang Kreasi yang membuat dan kita ada proyek di LPS yaitu proyek terkait SCV ini. Tuh. Saya lanjut. Nah, sekarang terkait proteksi hak atas kekayaan intelektual, hak cipta. Jadi WinCore ini dan PT Warna Bintang Kreasi juga kita udah protect hak ciptanya terkait WinCore ini ya. Jadi WinCore udah jadi klien-klien kita udah nggak takut lagi bahwa WinCore ini bagaimana sih terkait kekayaan intelektualnya, terkait hak ciptanya seperti apa, copyright-nya seperti apa gitu, kita udah daftarkan. Bukan cuma PT WBK sendiri, tapi nama produk kita yang kita beri nama WinCore ini, WBK Integration Core Banking System, juga mereknya sendiri pun kita udah daftarkan gitu.
Jadi teman-teman klien-klien kita itu udah tidak khawatir lagi terkait proteksi hak terdaftarnya. Oke, ini sharing sedikit proposed solution-nya. Jadi WinCore Solution Framework itu kita support dari customer and product management. Jadi mulai dari tadi saya sempat sampaikan mulai dari customer service, teller, lending, funding, kemudian accounting, regulatory reporting, semua kita provide. Nah, kita juga ada namanya nanti product management. Jadi ketika menggunakan aplikasi WinCore, teman-teman sendiri, BPR maupun koperasi itu bisa create product self-service gitu. Jadi nggak ada lagi request ke vendor atau ke IT kemana untuk create product. Itu kita udah berikan semuanya kepada BPR dan klien, itu BPR dan koperasi itu untuk bisa create product sendiri sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Kemudian ada account and operation management. Oh, sebentar. Sorry, ada account and operation management itu jadi untuk generate nomor rekening, nomor deposito maupun nomor pinjaman itu udah otomatis by system. Kemudian ada support teller system dari kemudian saving account, lending, deposit, accounting GL sampai dengan reporting BI OJK reporting. Kita juga support third party online interface. Jadi kan ini kan kita ngomong ngarah ke digitalisasi BPR dan koperasi ya, pasti banyak third party online services kan ya interface-nya. Jadi kita juga WinCore ini sebagai backend yang support untuk beberapa digitalisasi tersebut, contohnya seperti mobile banking, internet banking, kemudian SMS banking, maupun semua hal-hal yang terkait digitalisasi kita udah support untuk backend-nya. Gitu. Oke. Nah, di sini kelihatan sekali ya untuk ekosistem dari WinCore sendiri mendukung digitalisasi BPR dan koperasi. Tadi saya sempat sampaikan kita sudah support mobile banking, ATM, secara ATM connection mulai dari Alto, Prima, Arta Jasa maupun ATM Link yang Himbara ya. Kemudian kita sudah open APIs, support any third party module, mau teman-teman sekalian punya aplikasi berbasis web maupun berbasis mobile, kita bisa support dengan connectivity ke dalam WinCore. Kemudian kita juga support retail online infrastructure maupun sistem clearing negara, RTGS, BI Fast yang lagi ngetop sekarang adalah BI Fast, kita juga udah provide by WinCore. Kemudian regulatory reporting itu ada Apollo, Antasena, Slick dan SCV. Nah ini mungkin di BPR dan di BPR itu baru Apollo dan Slick ya, SCV itu saya belum dapat infonya, nanti mungkin teman-teman sekalian bisa infoin ke forum chat komunitas ya. Oke, kita juga support host to host melalui virtual account. Ya kita udah kerjasama dengan Bank Danamon, BRI dan BCA. Gitu. Jadi ini merupakan ekosistem dari WinCore sendiri. WinCore adalah CBS yang mendukung apapun third party modul yang akan connectivity ke kita. Tuh. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang sekarang existing connectivity ke WinCore. Jadi kita sekarang sudah connect ke ATM yang acquiring dan issuing. WinCore sudah support, kemudian kita sudah connect ke beberapa ATM, koneksi ATM, yaitu ATM bersama, Alto, Prima, Link, ATM yang Himbara ya. Kemudian kita juga sudah connect ke mobile banking, internet banking, EDC, Indomart, dan Alfamart. Nah, Indomart dan Alfamart ini ada beberapa BPR dan koperasi, beberapa koperasi klien kita yang dapat melakukan setoran tunai, penarikan tunai, maupun bayar pinjaman mereka di Indomart maupun Alfamart gitu. Kita juga udah support. Kemudian ada host to host dengan Bank Danamon, host to host dengan Bank BCA Fire. Kemudian ada lagi Laku Pandai. Laku Pandai ini lagi ngetop juga di BPR dan koperasi ya. Kita juga udah support. Kemudian Finger Scan Authorization. Nah, Finger Scan Authorization ini adalah otorisasi untuk inputan CES, BO maupun teller yang sedang beroperasional, yang tadinya otorisasi yang menggunakan PIN, kita bisa ganti dengan Finger Scan Authorization. Kemudian kita juga support iKTP validasi via Dukcapil. Jadi CIF ketika ada nasabah baru maupun anggota baru, kita udah bisa connect ke Dukcapil. Ya. SMS and WhatsApp notification. Kemudian yang terakhir adalah pembukaan rekening melalui smartphone. Nah, ini merupakan existing WinCore connectivity yang ada di aplikasi CBS kita. Oke, saya lanjut. Nah, saya share sedikit beberapa klien bank umum kita. Ada Bank Amar di Surabaya, kemudian Bank Jago, pasti saya rasa teman-teman udah tahu ya Bank Jago ya.
Bank Jago itu merupakan salah satu klien kita bank umum, menggunakan Wincor juga, yang tadinya itu Bank Atos yang merupakan di Bandung ya. Jadi dari sebelum mereka dibeli dan kemudian berubah nama menjadi Jago, kita udah implementasi Wincor di Bank Atos Bandung pada tahun 2015. Kemudian Bank Prima Master ini adalah partner kita, kemudian Orix, dan Mandiri Taspen. Mandiri Taspen ini juga lumayan besar ya. Oke, saya lanjut. Ini yang bank umum, kemudian BPR. Nah, di BPR kita ada beberapa nih. Bank Surya Yuda, klien pertama kita ya di Kertek, Wonosobo, dan juga di Banjarnegara. Kemudian BPR Lestari, saya rasa teman-teman BPR sekalian juga udah pasti mengenal BPR Lestari ya. Ini BPR Lestari ini yang di Bali dan juga 7 grup mereka, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta, kemudian yang ada di Tangerang, Banten juga semua grup-grupnya itu menggunakan aplikasi Wincor CBS kita. Oke. Kemudian BKK Lasem itu salah satu klien kita juga di Jawa Tengah. Kemudian ada Bank Jogja, BPR Bank Jogja itu menggunakan Wincor. Kemudian BCI Bank di Solo itu juga menggunakan Wincor, dan terakhir proyek kita untuk di BPR adalah di Bank Sleman, PD BPR Bank Sleman di Yogyakarta. Oke, ini untuk MBPR. Nah, klien koperasi kita yang terbesar sebenarnya ada di Kalimantan Barat, yaitu Koperasi Kredit C. Ulantang Nipo. Nah, C. Ulantang Nipo ini merupakan koperasi terbesar di Kalbar, yang asetnya sekarang kalau nggak salah itu udah sampai dengan 3,8 triliun. Nah, itu menggunakan Wincor sejak tahun 2016. Kemudian Koperasi Nasari, yang tadi Nasari Syariah, yang Nasari konvensional di Semarang, kemudian Nasari Syariah di Aceh. Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana, itu juga salah satu klien koperasi pertama kita, kemudian Koperasi Indosuria juga menggunakan Wincor. Oke, sekian yang saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke Leo. Oke, terima kasih atas waktunya dan sharing tentang knowledge mengenai Wincor dan juga dari PT WBK. Terima kasih. Mungkin saya tadi udah lihat ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Mungkin nanti kita bisa memberikan langsung ke Pak Eka untuk membantu menjawab ya Pak ya. Ya, silakan. Sebelum dari itu mungkin saya bisa present ada Pak Pandu dari PT BBW ya Pak ya. Salah satu partner kami juga ya Pak ya. Masih ke mute kayaknya. Oh, sorry, masih di mute. Salam kenal, selamat pagi semuanya, salam kenal. Iya, terima kasih. Ya, pagi, Mas Pandu. Terima kasih Pak Pandu atas kesempatannya ini. Beliau dari PT BBW, Baron Biondi William, akan membantu juga untuk komunitas, menjadi salah satu partner juga bersama PT WBK untuk para komunitas anggota di komunitas yang ingin melakukan digitalisasi seperti itu. Beliau ini akan membantu untuk bagaimana dari awal, mulai dari titik nol sampai memulai progres sampai ke mulai digitalisasi ke depannya seperti itu. Oleh karena itu mungkin saya akan membacakan sedikit pertanyaan. Mungkin kalau dari Pak Eka Pak, untuk ekosistemnya itu bisa all in ya berarti ya tadi disebutkan Pak ya. Ya, itu bisa saling integrasi Pak ya. Ya, kita kan mungkin kalau untuk integrasi ya udah pasti. Ya. Oke, baik. Jadi kalau misalkan dari kita dari BPR, dari koperasi, untuk kapan waktunya dan core banking apa gitu yang cocok untuk koperasi dan BPR masing-masing gitu Pak. Karena mungkin secara scope agak berbeda sedikit atau bagaimana, bisa jelaskan Pak? Oh, sorry, gimana? Boleh diulang pertanyaan Leo? Jadi untuk core banking untuk digunakan oleh BPR dan koperasi. Jadi untuk core banking apa yang cocok dan kapan untuk waktu implement core banking itu untuk mulai digitalisasinya Pak? Seperti itu. Oh, oke. Menjawab pertanyaan tadi, core banking secara garis besar sih merupakan jantung bank ya. Jadi core banking system itu biasa digunakan untuk menyimpan data-data nasabah, mulai dari mereka menjadi nasabah, membuka rekening, bertransaksi, sampai dengan mereka memiliki beberapa portofolio di bank, mulai dari tabungan berjangka, deposito maupun pinjaman dan agunan mereka di bank.
Ya, jadi core banking yang aman dan bagus untuk BPR maupun koperasi itu tentu harus melalui proses uji ketahanan ya, security yang valid. Jadi fungsi Baik. dasar core banking itu merekam seluruh transaksi yang harus mendukung naiknya kepercayaan nasabah terhadap bank. Jadi kan tentu core banking tersebut harus secure dan tidak terlepas juga dari lolos audit dari regulatori yaitu OJK ya. Oke, baik. Ini ada dari salah satu peserta kita. Untuk sisi keamanan core banking sendiri sepertinya apa ya? Karena keamanan juga salah satu faktor terpenting ya Pak ya. Betul. Jadi untuk sisi keamanan core bankingnya itu gimana Pak gitu? Nah, keamanan tadi seperti saya sampaikan kalau WinCore udah 3-tier level security ya. Jadi mulai dari user input, transaction maupun audit trail. Jadi user itu mulai dari create user kita ada 2 yaitu OS dan aplikasi. Itu udah pasti dengan enkripsi password yang menggunakan standar enkripsi yang udah lulus uji coba dan kita project di LPS juga sudah lulus uji enkripsi. Nah, kemudian untuk transaksi itu kita bisa leveling mulai dari limit, pemberian limit. Nah, itu kan juga merupakan salah satu security ya. Mungkin ada user A yang limitnya 5 juta, kemudian dia membutuhkan dia melakukan inputan lebih dari 5 juta gitu juga harus dual control dari supervisor maupun manajernya. Kemudian di sisi audit trail pun apapun pergerakan, apapun yang dilakukan oleh user-user yang bertransaksi dalam CBS, kita juga record ke dalam WinCore. Nah, saya rasa untuk keamanan harusnya aplikasi CBS yang bisa menyediakan hal-hal tersebut gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan lanjutnya, dari jenis core banking apa yang aman untuk perbankan di Indonesia terutama, dan apa saja kelebihannya dibanding luar seperti itu? Nah, core banking yang aman tadi, ya, itu tadi yang saya sempat sampaikan tadi, Leo, untuk harus lolos uji ketahanan. Jadi di CBS itu kan melalui proses pen test maupun stress test, kemudian kita juga merupakan salah satu yang dinilai oleh OJK itu udah lulus uji. Nah, saya sharing sedikit, itu CBS WinCore ini kan untuk mendukung digitalisasi salah satu klien kita, BPR Jogja, itu kan ingin memiliki namanya itu mobile banking ya, mobile banking dan internet banking. Nah, mereka submit ke OJK, itu hal pertama kali yang dilihat oleh OJK adalah kamu menggunakan CBS apa, gitu. Jadi ketika CBS-nya yang merupakan jantung dari bank tersebut udah solid, maka mau lari kemana aja juga udah aman. Oke, baik. Berarti untuk keamanan juga selalu diawasi oleh OJK-nya sendiri, Pak ya? Betul. OJK kan rutin kan audit ke bank gitu. Baik. Mungkin untuk pertanyaan kedua masih untuk Pak Eka Cipta. Ya. Bagaimana strategi koperasi agar bisa sejajar menjadi pemain yang pada retail di daerah yang marketnya besar gitu, Pak? Yang marketnya besar ya. Jadi strategi koperasi agar bisa sejajar dengan BPR maupun retail yang udah gede gitu ya. Betul. Nah, koperasi ini kan sebenarnya prakteknya sendiri pun udah menyerupai BPR ya. Hanya saja koperasi itu lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti tidak wajib mengikuti regulasi OJK. Betul. Jadi koperasi jika ingin menjadi besar tentu harus memiliki CBS yang merupakan jantung yang bagus untuk berlarinya nih, biar bisa lari cepat. CBS yang dipilih juga harus aman dan tangguh. Mengapa demikian? Karena jika jantungnya sendiri udah bagus, kita sendiri mau melakukan aktivitas apa saja itu lebih aman dan nyaman. Jika koperasi udah solid, maka dari tim operasional maupun tim dari bisnis dan manajemen udah tidak lagi memusingkan permasalahan pada sistem informasi teknologi mereka gitu. Saya beri contoh nih, yang tadi koperasi kita yang di Kalbar, salah satu klien kami itu koperasi C Ulatang Tipo, pada saat implementasi WinCore, asetnya itu 2 triliun, 2T. Nah, kemudian mereka implementasikan WinCore, nah pada saat mereka memilih WinCore itu, kondisi mereka itu sangat banyak sekali yang namanya manual. Jadi mereka melayani banyak sekali anggota setiap harinya ke bank untuk melakukan setoran dan pembayaran pinjaman gitu. Satu hari itu bisa ribuan. Mungkin jarang terjadi kalau kita di Jakarta ya. Kalau di Kalbar masih banyak sekali anggota-anggota yang itu datang ke bank untuk melakukan setoran dan pembayaran pinjaman. Jadi mereka memilih WinCore karena mereka ingin meminimalisasi terkait yang namanya manual-manual. Jadi mereka memilih WinCore dan dengan didukung oleh CBS yang solid, mereka dapat fokus kepada bisnis. Jadi nggak ada lagi masalah-masalah kayak selisih, kayak kita juga mendukung yang namanya auto debit ya. Jadi mereka udah berkurang untuk yang biaya operasional mereka yang terkait paper, jadi paperless sekarang. Kemudian
banyak sekali pembayaran pinjaman mereka maupun setoran mereka terhadap simpanan pokok, wajib maupun sukarela itu yang sudah diotomatisasi oleh sistem via auto debit. Jadi pemindahan saldo dari satu rekening ke rekening lainnya atau untuk rekening wajib mereka ini itu sudah dilakukan secara otomatis gitu. Jadi mereka bisa fokus terhadap bisnis-bisnis lainnya. Mungkin seperti yang tadi Leo sempat sampaikan itu bahwa fokus untuk go digital gitu kan. Jadi mereka sudah bertumbuh sekarang, kalau nggak salah posisi aset sekarang adalah 3,8 triliun sekarang gitu. Jadi dengan CBS yang solid, mereka udah nggak pusingin lagi nih yang namanya error-error, selisih, kemudian manual-manual. Jadi tim mereka udah bisa fokus ke bisnis. Gitu. Jadi mereka bisa jadi besar. Gitu sih. Leo sepertinya di mute ya. Oke, tadi Kimit ya. Jadi untuk dasarnya mungkin dari CBS-nya itu harus lebih prospeknya long term gitu ya Pak ya. Jadi lebih memudahkan untuk digitalisasinya Pak ya. Betul. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Pak Galuh, fungsi apa atau keuntungannya dari menggunakan core banking gitu Pak. Fungsi menggunakan core banking ya? Betul, sama keuntungannya itu apa aja sih kalau kita menggunakan core banking, sama fungsi utamanya gitu loh. Kenapa sih harus core banking gitu Pak? Oke. Secara dasar sih fungsi CBS adalah melakukan record terhadap seluruh transaksi terkait nasabah maupun internal bank ya, maupun karyawan mereka sendiri, baik dari funding, lending, transaction, accounting, dan general ledger ya. Jadi secara dasar untuk merecord semua transaksi tersebut gitu. Keuntungannya kenapa kita harus menggunakan CBS adalah yang pertama pasti akan mendukung dalam menaikkan kepercayaan nasabah terhadap BPR maupun koperasi. Itu udah pasti nomor satu. Yang kedua, efisiensi kerja pada karyawan. Kalau mereka punya fasilitas sistem yang aman dan tidak sering selisih, tidak sering error, mereka akan lebih efisien dalam bekerja. Itu udah pasti. Hemat biaya operasional ini yang tadi saya sampaikan, paperless. Jadi biaya-biaya untuk percetakan apapun itu sudah berkurang. Ya. Kemudian mengurangi masalah pada IT udah bisa fokus dengan pengembangan digital. Jadi nggak ada IT BPR maupun IT koperasi kerjanya udah bukan lagi support untuk error-error karena CBS-nya udah aman. Jadi mereka bisa fokus untuk digitalisasi gitu. Kemudian dapat mempercepat akses dan analis bisnis lah. Jadi tim-tim bisnis sudah bisa fokus terhadap pengembangan BPR maupun koperasi ke depannya. Gitu. Oke, berarti untuk lebih manajemennya juga lebih tertata juga Pak ya sepertinya ya. Betul. Jadi udah nggak pusing-pusing. Betul, ya. nggak pusing-pusingin lagi terkait yang error-error di lapangan gitu. Manajemen udah bisa fokus bisnis. Ya, baik. Ya. Ada pertanyaan lagi dari untuk PT BBW dan WBK langsung pertanyaannya Pak. Ya. Ini membahas mengenai untuk koperasi. Jadi kan seperti core banking kan gimana ya? Ada biayanya gitu Pak. Jadi untuk koperasi atau BPR yang ingin menggunakan core banking tapi memiliki dana yang tidak maksimal atau yang minim, itu bagaimana, bisa dijawab mungkin dari Pak Eka dan Pak Pandu? Mari. Mau siapa duluan, Pak saya atau Pak Pandu? Boleh dari Pak Eka dulu boleh. Pak Eka, mau Bro Eka boleh, mau saya juga boleh. Ya, saya izin menjawab dulu ya Pak Pandu ya. Nah, untuk pertanyaan tadi itu sangat tepat untuk solusi yang ingin kami share dari BBW dan WBK ya. Jadi kita WinCore yang tadi saya sempat sudah perkenalkan di awal tadi, aplikasi core banking kita yang kita sebut WinCore itu kita memiliki fasilitas yang akan kita pasang yaitu share server core banking system. Jadi calon klien kita BPR maupun koperasi yang ingin menggunakan aplikasi WinCore yang solid tersebut dapat menggunakan fasilitas sharing server BPR koperasi. Jadi dengan metode outsourcing. Tentu saja itu akan menghemat biaya dibanding dengan investasi. Saya tadi belum sampaikan bahwa ketika kita mau mengimplementasikan WinCore ini, kita harus memiliki mesin IBM Power AI karena aplikasi ini berjalan pada OS 400 yang jalan di mesin IBM Power AI yang digunakan oleh bank-bank besar seperti teman-teman tahu Mandiri, BCA maupun CMB Niaga itu menggunakan mesin IBM Power AI ini. Jadi OS yang kita gunakan adalah AS400. Nah, klien-klien kita sebelumnya itu ada sistem sewa maupun beli mesin. Nah, kita juga sekarang untuk support terhadap koperasi yang BPR
yang tidak memiliki banyak dana ini, kita juga sekarang punya solusi yaitu dengan sharing server. Jadi satu server bisa digunakan untuk beberapa koperasi maupun BPR gitu. Nah, untuk biayanya berapa mungkin bisa kita diskusi dan kita sampaikan ketika kuesioner yang udah di-share itu diisi ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh, kita harus assess dulu berapa sih cabang BPR atau koperasi teman-teman sekalian, kemudian punya rekening, jumlah rekening berapa, deposito berapa, pinjaman berapa, maupun rekening internal berapa. Kita perlu tahu dulu jumlah nasabah atau anggotanya berapa. Jadi sebelum saya bisa menjawab untuk harga, mungkin teman-teman sekalian bisa mengisi dulu kuesioner tersebut, kemudian dikembalikan ke Leo. Ya, silakan Pak Pandu. Oke, ya betul seperti yang tadi Pak Eka sampaikan ya, di mana dalam proses penggunaan core banking memang betul perlu tahu detailnya ya. Karena kalau kita nggak tahu detailnya, mau provide apa juga bingung gitu ya Pak Eka ya. Jadi kita perlu tahu detailnya dari kuesioner yang mungkin nanti dari rekan-rekan komunitas digital gitu ya, BPR digital atau koperasi. Cuman mungkin yang perlu saya tekankan, core banking ini yang Pak Eka ini tuh nggak cuma untuk BPR sebenarnya ya. BPR dan koperasi sih bisa saja gitu ya Pak Eka ya. Cuman memang segmentasinya saja yang nanti berbeda saja gitu ya. Tapi secara gambaran koperasi core bankingnya sih sudah support untuk BPR dan koperasi. Nah, untuk yang dananya kecil gitu ya, atau misalnya BPR-nya asetnya masih kecil, ada beberapa ini ya alternatif solusi sebenarnya tadi juga sudah disampaikan. Ada yang mungkin bahasanya Pak Eka adalah satu core banking untuk satu orang gitu ya, atau satu core banking satu instansi. Tapi kita juga ada beberapa opsi di mana kita bisa menyediakan satu buah tempat gitu ya. Gambarannya adalah satu buah tempat di mana nanti BPR mungkin yang asetnya belum besar bisa joining di sana, menggunakan core banking di sana gitu dengan biaya yang relatif bisa terjangkau gitu. Mungkin itu yang bisa share ya. Ya Pak Eka, betul ya? Iya, betul. Jadi analoginya mungkin seperti kayak kalau misalkan yang klien kita yang sudah yang itu dia sewa mesin maupun beli mesin ya. Jadi kita mempunyai satu mesin yang bisa dipakai beberapa BPR maupun koperasi yang sharing kafling lah, sharing slot gitu. CBS-nya tetap milik masing-masing BPR, cuma mesin servernya itu dipakai bareng-bareng gitu. Betul. Oke, baik. Oke, baik. Berarti untuk yang asetnya masih minim, bisa melakukan sharing, tapi tidak menutup kemungkinan jika sudah besar mereka memiliki tempat sendiri ya Pak ya? Oh iya, kalau ketika udah besar nanti asetnya bertumbuh, nggak menutup kemungkinan bahwa mereka akan kontak kita ya Mas Pandu ya. Wah, saya mau upgrade deh, saya udah nggak cocok untuk di core banking sharing ini, saya pengen punya server sendiri karena processing data saya pengen fleksibel. Nah, saya pengen bisa narik data kapanpun gitu, saya pengen punya fasilitas yang bisa melakukan penarikan data maupun apapun yang saya bisa lakukan itu saya pengen self service saya sendiri gitu loh. Nah, itu kita bisa upgrade ke dalam WinCore yang versi lebih besarnya gitu. Berarti mungkin untuk step awal kalau masih minim bisa lakukan sharing, tapi seiring berjalan langsung progres bisa melakukan maksimalnya dibuat sendiri gitu Pak ya. Oke ya. Betul. Oke, baik. Ini untuk jawaban dari Pak Rusdian. Pertanyaan dari Pak Rusdianto. Jika aset BPR masih kecil, apakah memungkinkan kita menggunakan core banking? Tadi sudah dijawab mungkin Pak ya? Iya, udah. Ya, untuk sharing tadi ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan, ini pertanyaan terakhir Pak. Perkembangan menggunakan core banking dari dulu sampai sekarang, itu perubahannya gimana aja sih Pak? Itu dari, udah lama Pak ya, apalagi ya? Iya, pasti ya mengarah ke digital ya Mas Pandu ya. Ya mungkin transformasi core banking itu dari dulu sampai sekarang sih terbukti mengalami perkembangan yang dan fitur-fitur yang sangat baik ya, pencerdasan yang sangat baik dalam aplikasi pembuatan produk tabungan itu deposito, pinjaman maupun kredit itu sudah sangat banyak fitur-fiturnya gitu, banyak sekali yang mungkin sekarang itu mungkin ada peer-to-peer lending, mungkin ada kayak fintech yang pay later gitu-gitu, tapi mereka sudah mengalami perkembangan sangat pesat gitu. Dalam aplikasi pembuatan produk itu kita juga harus mendukung persembahan yang terbaik adalah kasih customer gitu. Jadi sisi pelanggan perkembangan sangat terlihat adalah banyaknya fasilitas pendukung digital seperti
yang terkoneksi dengan dengan core banking system seperti mobile banking, internet banking maupun aplikasi-aplikasi digital lainnya gitu. Jadi intinya itu ke depannya itu pasti mengenai digitalisasi. Boleh ditambahkan Mas Pandu? Ya, apa namanya? Sorry, saya agak ngeblank sedikit tadi. Iya, Boleh diulang, Bro Eka? Iya, oke. Jadi kan tadi pertanyaannya itu perkembangan dari dulu sampai sekarang ya, Leo ya, terkait core banking system ya. Nah, transformasinya kan udah mengalami pencerdasan yang sangat besar dalam fitur-fitur ya kan, kayak nambah produk itu udah banyak sekali produk-produk yang baru gitu. Kemudian juga di sisi pelanggan perkembangan yang sangat terlihat adalah banyaknya fasilitas pendukung dari yang digital yang terkoneksi dengan PBS, mau itu mobile banking dan internet banking gitu. Jadi nasabah-nasabah lebih efisien lah, lebih praktis dalam bertransaksi perbankan gitu. Ya, betul. Kalau nambahin sedikit, jadi gini, memang dari dulu sampai sekarang sebetulnya kalau bicara core banking itu dasarnya atau baseline-nya nggak banyak berubah gitu, karena memang core banking isinya ya seperti itu kan. Mungkin nanti perubahannya hanya lebih kepada reporting di regulasi gitu ya, regulatory mungkin ada perubahan reporting yang mendasar, itu pasti berubah. Tapi secara baseline saya rasa sama, hanya saja cara merepresentasikannya saja yang mungkin berbeda nih sekarang. Karena dekat sekali betul tadi yang Pak Eka sampaikan, ada digitalize, mobile banking gitu ya. Apalagi konsep-konsep yang zaman sekarang seperti apa, digital banking model pocket gitu ya. Jadi bikin rekening tapi bisa bikinin pocket sendiri gitu. Sebenarnya konsepnya di core banking sih saya rasa sama ya Pak Eka ya. Iya. Secara prinsip gitu ya. Walaupun apa penyampaiannya saja yang lebih lebih dinamis di sisi nasabah, apalagi di sisi teman-teman milenial gitu ya. Jadi lebih ini ya. Nah, memang tantangannya di situ ya, bukan hanya saja di sisi core banking, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi tentu saja adalah surrounding apps-nya yang tadi mungkin sudah di-mention juga oleh Pak Eka. Di mana surrounding apps itu juga menentukan, walaupun secara dasar atau secara faktanya, core banking itu adalah baseline utama. Itu udah pakemnya. Laporan di sana, kalau misalnya bicara koperasi itu ada laporan RAT di sana, pembagian SHU di sana. Kalau misalnya bicara di BPR tadi ada yang report Apollo gitu ya Pak Eka ya. Beberapa report yang harus disubmit ke Bank Indonesia seperti itu. Nah itu dasar atau baseline utama yang memang harus dimiliki. Karena kalau itunya nggak firm, ya kita akan bergerak susah gitu. Bergerak mengikuti digitalize atau dengan dinamika yang segitu hebatnya gitu ya. Nah, dengan adanya core banking yang kita coba desain dan WBK sudah apply di beberapa klien juga, ya mungkin ini menjadi salah satu jalan keluar buat rekan-rekan komunitas BPR Go Digital dan Koperasi gitu ya. Jika memang ada keinginan untuk arah di sana, bisa diisi questionnaire form-nya dulu gitu ya. Nanti dari situ mungkin setelah dari tim komunitas bisa menginformasikan ke kami gitu ya, baik dari BBW maupun WBK untuk mungkin kita ngobrol lebih detail gitu dari kebutuhan dari form yang sudah diisi. Mungkin gitu ya Pak Eka ya? Iya betul. Dari situ baru kita bisa get data bahwa BPR maupun koperasinya ini sebesar apa sih? Nah kan nanti kan mungkin ngakuinya kan bisa bahwa kecil gitu, tapi ternyata ketika kita lihat bahwa wah ini cocoknya ke Wincor gitu, akan bisa terjadi seperti itu. Makanya kita butuh data tersebut. Jadi silakan diisi dulu kuesioner ya teman-teman komunitas kalian. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Pak Eka dan Pak Pandu. Untuk pertanyaan sudah cukup. Sekarang kita tutup. Kalau nggak tidak nanti terlalu melebar kemana-mana. Mungkin kalau untuk ada yang dari anggota atau peserta kami yang interest, itu nanti kita bisa langsung koordinasi dengan komunitas langsung bisa. Nanti dari kita bisa langsung mengenalkan dengan Pak Eka dan Pak Pandu dari BBW dan dari WBK. Oke, Pak. Seperti itu. Mungkin terima kasih atas waktunya dari Pak Pandu.
Ya, terima kasih juga Pak Eka atas waktunya, Pak. Terima kasih sudah banyak membantu untuk sharing secara knowledge, secara produk, secara digitalisasi ke depannya gimana. Nanti mungkin bisa dibantu untuk para anggota jika ada yang ingin melakukan digitalisasi mulai dari nol atau udah ada nih mulai ada niat untuk digitalisasi, cuman kurang resource-nya, nanti bisa langsung kita bantu seperti itu Pak ya. Oke, baik. Untuk itu, untuk para peserta, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai komunitas kami. Jadi, kalau dari komunitas kami itu kita mengundang untuk para peserta masuk ke komunitas, kita melakukan sharing session di sana, bertukar pikiran untuk sama anggota. Saya akan menjelaskan melalui PPT. Apakah sudah terlihat? Ada. Kelihatan, Le? Ada. Oke, baik. Untuk saat ini dari BPR Go Digital, kita mengadakan suatu komunitas dari anggota-anggota BPR yang ada yang sudah digitalisasi mulai, ada yang belum digitalisasi tapi ingin melakukan digitalisasi. Kita sangat membuka untuk para anggota untuk bisa bergabung bersama kita, nanti bisa melakukan sharing tanya-tanya atau ada masukan-masukan untuk kedepannya langkah digitalisasi Indonesia itu harus bagaimana. Jadi latar belakang dari komunitas ini untuk membantu Indonesia terutama secara finansial dan perbankan untuk semakin meningkat, melangkah maju untuk digitalisasi seperti itu melalui kualitas dan kemampuannya. Jadi visinya ini dari komunitas, menjadi komunitas ini kita mendukung setiap BPR, boleh dari BPR mana aja, satu Indonesia, kita masuk di sana bersama-sama diskusi untuk memajukan adaptasi teknologi digital dan ekosistemnya yang Pak Eka tadi sebutkan. Untuk misinya, kita dalam grup komunitas, ada forum, di forum itu kita bisa bertukar informasi, mendapatkan informasi secara regulasi, secara digitalisasinya, teknologinya, seperti itu, dan perkembangan yang ada saat ini, itu apa roadmap ke depannya dari BPR, seperti apa. Untuk komunitas juga bisa menjadikan pelatihan-pelatihan industri, mungkin untuk dari komunitas, ingin memulai digitalisasi, cuman kurang mengerti untuk teknologinya, nanti kita bisa bantu kenalkan, atau untuk dari regulasinya kita bisa bantu kenalkan juga seperti itu. Di dalam komunitas ini ada kegiatannya, ada grup komunitas diskusi, ada via WhatsApp, ada webinar seperti kali ini, tech talk, workshop atau seminar event. Kita akan rencana melakukan seminar untuk offline, untuk yang selanjutnya konsultasi atau branding. Untuk tidak hanya untuk digitalisasi saja ya, mungkin dari BPR atau dari koperasi ingin konsultasi seputar apa saja dari permasalahannya, nanti kita bisa bantu mengenalkan, atau yang sama kita bisa bantu, pasti kita bantu. Terutama untuk branding dari koperasi dan BPR-nya sendiri. Jadi benefit apa sih dengan kita mengikuti komunitas kita? Jadi mengurangi potensi kesalahan, itu paling utama. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih jelas melangkahnya seperti itu. Informasi perkembangan juga lebih jelas, sarana bertukar pikiran dan pelatihan-pelatihan tersebut. Ini media kita untuk BPR seperti ini, ada bisa melalui email, bisa melakukan melihat berita-berita melalui website kami di bprgodigital.com. Mungkin dari rekan-rekan bisa melakukan kunjungan untuk ke websitenya. Untuk berita-berita ada di Facebook dan ada di Instagram di BPR Go Digital. Seperti ini untuk websitenya, dan seperti ini untuk forum diskusinya ada di grup. Nanti di sana selalu banyak dari para anggota saat ini, BPR-nya se-Indonesia, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Kalimantan juga, seperti itu. Nanti juga bisa saling ikut join, nanti kalau apa-apa ada berita bisa bertanya-tanya seperti itu.
Jadi untuk bergabung, kita selalu membuka kesempatan untuk para peserta untuk bergabung. Mungkin dari awal ada yang kurang mengerti, bisa melakukan tanya jawab melalui admin di 0812 1298 3412. Jadi untuk lebih lanjut nanti bisa melalui admin atau moderator. Di sana akan admin berikan informasi untuk visi apa dan apa yang bisa dibantu dari komunitas dan masuk ke komunitas seperti itu. Oke, sekian untuk presentasi dari komunitas kami. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya dari Pak Eka. Terima kasih sebesar-besarnya. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti kalau misalkan ada anggota dari peserta atau anggota komunitas, kita bisa harap dari Pak Eka bisa membantu komunitas kami seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Untuk waktunya saya rasa sudah cukup, sudah 1 jam berlalu. Untuk informasi lanjutnya atau webinar kali ini juga akan diupload via YouTube. Mari ditunggu dan disaksikan kembali untuk agar tidak ketinggalan digitalisasi untuk perbankan Anda. Sekali lagi terima kasih waktunya untuk Pak Eka dan Pak Pandu. Terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya, selamat siang semua. Izin pamit. Izin live ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.